Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar, dan juga penggila olahraga sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia. Karena di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini teman-teman, saya ingin kembali memberikan review dari pertandingan di Liga 1 antara Persija Jakarta versus Persib Bandung yang berakhir untuk kemenangan Persib Bandung dengan skor 2-0. Kita tahu ini adalah pertemuan kedua di antara kedua tim. Di pertemuan pertama Persija berhasil menang dengan skor 1-0 melalui gol yang dicetak oleh Marco Simic, tapi di pertandingan kemarin malam David da Silva mencetak 2 gol di satu pertandingan untuk pertama kalinya musim ini dan berhasil membawa Persib Bandung meraih 3 poin yang berharga, karena dengan 3 poin tersebut berarti untuk sementara Persib Bandung berada di peringkat nomor 2 di klasmen sementara. Selisih poinnya dengan Bali United adalah 3 poin. Karena kita tahu juga Bali United memenangi pertandingan mereka kemarin sore lawan Persela Lamongan dengan skor 1-2. Nah, berarti persaingan di papan atas Liga 1 musim ini semakin ketat teman-teman, karena selain Bali United dan juga Persib Bandung yang punya peluang menjadi juara, ada juga beberapa tim lainnya yang masih punya peluang untuk menjadi juara seperti Arema FC, Bayangkara FC, dan juga Persebaya Surabaya. Untuk sementara ini Persija Jakarta masih tertahan di zona papan tengah, padahal mereka telah mengontrak banyak pemain baru di putaran kedua ini teman-teman. Tapi yang masih menjadi masalah untuk Persija Jakarta adalah keseimbangan dalam melakukan serangan dan juga bertahan. Maka itu di pertandingan kemarin malam, meskipun secara keseluruhan, secara total, jumlah percobaan dari para pemain Persija ke gawang dari Persib Bandung itu lebih banyak, tapi tidak semuanya on goal atau on target, lebih banyak yang melenceng. Sedangkan dari Persib Bandung, memang total percobaan mereka ke gawang dari Persija kalah sebanyak Persija ke Persib Bandung, tapi lebih banyak peluang dari para pemain Persib itu yang berbahaya atau yang biasa kita katakan peluang emas atau yang juga kita kenal shot on target. Maka itu terlihat perbedaan di antara kedua tim di pertandingan kemarin malam adalah dalam urusan membangun serangan dan kemudian recover cepat ke belakang untuk mengantisipasi counter dari para pemain tim lawan. Terlihat para pemain Persib itu lebih akur istilahnya, mereka lebih kompak ketika mereka membangun serangan dan kemudian cepat recover ke lini tengah atau juga ke lini pertahanan untuk bisa mengantisipasi transisi yang akan coba dilakukan oleh para pemain Persija, atau ketika para pemain Persija mencoba untuk membangun serangan dengan melakukan penetrasi secara individu atau juga secara passing ke lini pertahanan dari Persib Bandung. Dan ada beberapa catatan yang unik dari pertandingan kemarin malam teman-teman. Yang pertama, bahwa Teja Pakualam kembali mencatat clean sheet di pertandingan kemarin malam untuk Persib Bandung. Berarti secara total menurut catatan saya, Teja telah berhasil mencatat 11 kali clean sheet dari 20 kali penampilannya. Sedangkan dari Persija Jakarta, Marco Simic kembali gagal mencetak gol. Berarti dalam 3 pertandingan terakhir berikut pertandingan lawan Persib kemarin malam, Simic belum bisa mencetak gol lagi. Bahkan di pertandingan sebelum Persib Bandung lawan Barito Putra, Simic masuk sebagai pemain pengganti. Nah, ini bisa menjadi masalah serius bagi Persija Jakarta dalam beberapa pertandingan ke depan jika Marco Simic tidak bisa kembali menemukan goal scoring formnya. Karena kita tahu dia adalah pemain yang senantiasa menjadi top scorer untuk Persija Jakarta sejak dia gabung ke Persija Jakarta. Nah, masalahnya bukan saja dari suplai bola. Sebetulnya sudah ada beberapa kali suplai bola kepada Simic, tapi terlihat dia tidak bisa banyak bergerak ketika dia dikawal ketat, pertama oleh Nick Kuipers, kedua oleh Victor Igbonevo. Sedangkan dari Persib Bandung memang terlihat bahwa peran dari Maklok dan juga Rashid jauh lebih superior daripada Iksan Kurniawan atau Abimanyu dan juga Makan Konate, karena terlihat interchange passing antara Klok, Rashid dengan para pemain di depan itu terlihat lebih smooth, lebih lancar. Berbeda dengan para pemain Persija yang beberapa kali saya perhatikan mengandalkan umpan-umpan jarak jauh, dan tentu itu tidak menguntungkan. Karena Simic terus dikawal ketat, beberapa kali Simic kalah duel di udara dengan Nick Kuipers. Maka itu Persija sulit untuk bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya ke gawang dari Teja Pakualam. Oke, sebelum saya melanjutkan membahas pertandingan, saya ingin dulu memberikan informasi kepada teman-teman tentang lineup dari kedua tim. Oke, kita mulai dulu.
Dari lineup kedua tim, kedua pelatih menurunkan pemain-pemain pilar mereka teman-teman. Kita mulai dulu dari lineup Persija Jakarta. Andri Tani di penjaga gawang, kemudian di sebelah kanan, fullback kanan Rio Fahmi bermain bagus di pertandingan ini. Maman Abdurrahman, Rohit Chan, what a performance by Rohit Chan. Memang ini bukan pertama kali Rohit bermain di posisi center back, tapi jika bukan karena Rohit Chan, mungkin Persib akan bisa lebih banyak mendapatkan peluang on target ke gawang dari Andri Tani. Begitu banyak intercept, begitu banyak blocking yang dia lakukan di pertandingan ini. Dan sepertinya posisi center back cocok untuk Rohit Chan. Kemudian ada Tony Sucipto di sebelah kiri, ada Syarian Abimanyu, ada Iksan Kurniawan, double pivot nih ya. Persija main dengan double pivot, tapi Syarian bertindak sebagai deep lying playmaker. Ada Rico, ada Makan, ada Nofri Setiawan, ada Marco Simic. Dari Persib Bandung ini yang menarik teman-teman. Kita mulai dulu dari penjaga gawang Teja Pakualam, Ardi Idrus di fullback kiri, kemudian ada Hen Herdiana di fullback sebelah kanan, ada Victor Igbonevo, ada Nick Kuipers. Beckham Putra di tengah, Rashid dan juga Maklok. Beckham menjadi kreator serangan dari Persib Bandung di babak pertama. Ada Bruno, ada Freds, ada David da Silva. Nah ini yang menarik, posisi dari Bruno kali ini ditaruh di posisi wing. Nah kenapa dia ditaruh di posisi wing? Karena dia ditugaskan untuk bisa mengalihkan perhatian dari para pemain Persija. Jadi dengan speed yang dia punya, pergerakan-pergerakan tanpa bolanya itu mengganggu konsentrasi dari para pemain Persija Jakarta. Apalagi ketika Persib Bandung itu mendapatkan set piece, apakah itu free kick atau juga sepak pojok. Terlihat bahwa Bruno itu coba untuk mengalihkan perhatian dari para pemain Persija, terutama para center back mereka. Dan dari jalannya pertandingan, memang Persib Bandung yang mendapatkan peluang pertama. Teman-teman coba lihat ketika Nick Kuipers itu di menit-menit awal, jika saya tidak salah di menit kedua itu, memberikan lob pass ke dalam kotak penalti Persija, Bruno itu tidak terkawal. Nah disinilah saya melihat cocoknya peran dari Bruno ketika dia bermain di wing. Karena dia menjadi pemain yang sulit dimonitor pergerakannya dengan kecepatan dan kepintaran dia. Sehingga hampir saja itu Andri Tani ya gagal untuk bisa mengantisipasi bola yang masuk ke dalam kotak penalti. Dia sebenarnya tidak bisa menangkap bola dengan baik dan dia perlu menghalau bola sampai dia keluar dari luar kotak penalti. Kemudian kita tahu bahwa Persib juga yang mendapatkan peluang yang berbahaya yang pertama kalinya di pertandingan ini melalui David da Silva. Teman-teman coba perhatikan bagaimana sinkronisasi di antara para pemain Persib Bandung, mulai dari Freds memberikan bola kepada Beckham, Beckham kepada Rashid, dan Rashid memberikannya kepada David da Silva. Nah yang menjadi pertanyaan besar, di mana pressing dari para pemain Persija Jakarta? Saya tidak melihat ada pressing yang mereka lakukan untuk mencegah aliran bola dari para pemain Persib. Nah ini menjadi masalah yang serius jika tidak bisa dipertahankan oleh para pemain Persija Jakarta di next match. Apa itu? Pressing. Pressing itu harus ketat. Dan lawan tim-tim yang berada di papan atas tentu akan lebih bijak melakukan man marking agar menutup ruang gerak mereka. Tapi ketika Beckham mendapatkan ruang gerak, Freds mendapatkan ruang gerak, apalagi Rashid yang mendapatkan ruang gerak, tentu mereka akan bisa memberikan suplai bola kepada lini depan. Siapa pemain yang berada di lini depan yang menjadi goal getter? Yaitu David da Silva. Maka itu di pertandingan ini David da Silva mendapatkan banyak peluang teman-teman. Dari catatan saya dia mendapatkan 6 peluang. Dari 6 peluang tersebut dia bisa mencetak 2 gol. Berarti apa? Conversion rate dari David ini cukup bagus. Saya pernah membuat konten tentang David da Silva kan ketika dia gabung ke Persib. Saya jelaskan bahwa inilah striker predator yang dibutuhkan Persib Bandung. Tapi juga tergantung suplai bola. Apakah dia bisa diberikan atau tidak suplai bola yang dia butuhkan. Nah ternyata di match ini dia dapat suplai bola tersebut. Walaupun dia mencetak gol dari sepak pojok. Tapi dari open play juga dia mendapatkan suplai bola yang dia perlukan. Nah jika saja para pemain Persib bisa terus-menerus konsisten memberikan suplai bola tersebut, nah saya pikir ya Persib punya chance lebih besar untuk memenangi setiap pertandingan sisa di Liga 1 musim ini. Tapi jika seperti pertandingan lawan Persela ketika 2 wing dari Persib itu tidak berfungsi, Vizcara dan juga Febri dan juga para pemain pengganti yang masuk, ya tentu sulit untuk Persib mencetak banyak gol. Tapi di match ini kan terlihat aliran bola mereka itu lebih smooth, lebih lancar. Sedangkan dari Persija Jakarta, kita melihat bahwa defense mereka bisa terbuka terus-menerus. Karena terlihat beberapa kali pergerakan tanpa bola dari para pemain Persib ini sulit untuk bisa dimonitor oleh para pemain Persija. Sebetulnya tekanan yang mereka lakukan lebih banyak itu berada di 2 sektor wing. Dari Rio Fahmi dan juga kita lihat dari Tony Sucipto. Tapi dari tengah, disitulah saya melihat minim pressing yang dilakukan oleh para pemain Persija. Sehingga pemain seperti Klok dan Rashid juga bisa mendukung serangan. Nah ini kan beda. Seperti di pertemuan pertama, ketika di pertemuan pertama
Klok dan Rashid itu dikunci mati oleh para pemain Persija di lini tengah sehingga mereka tidak leluasa bergerak. Tapi di pertandingan kemarin malam terlihat pressingnya tidak sebegitu baik seperti di pertemuan pertama dilakukan oleh para pemain Persija. Dan akhirnya Persib bisa mencetak gol melalui sepak pojok. Klok tentu adalah adalah pemain yang memberikan suplai bola dari sepak pojok tersebut, dan teman-teman kembali melihat peran dari Bruno. Dia mengganggu fokus dari Makan Konate dan juga Iksan sehingga mereka melihat bola dan melihat Bruno, tidak melihat David da Silva yang berada dalam posisi yang menguntungkan, dan David bisa mencetak first goal. Apa yang bisa kita pelajarin dari gol pertama ini? Bahwa para pemain Persib menempatkan 3 atau 4 pemain di dalam kotak penalti untuk mengalihkan perhatian. Kemudian ada satu pemain yang akan coba untuk mencari posisi yang free, dan itu David da Silva. Dan memang setelah itu Persija beberapa kali mendapatkan peluang dari Rico, dari Syahrian Abimanyu, dari free kick, tapi saya tidak melihat ada peluang-peluang yang berbahaya dari Persija. Terlihat aliran bola mereka ke depan juga macet. Memang ini pertandingan yang keras, teman-teman. Begitu banyak foul yang terjadi dan wasit juga memberikan banyak kartu kuning. Tapi kecerdasan dari para pemain dibutuhkan di pertandingan seketat ini. Di sini saya melihat para pemain Persib itu lebih pintar. Mereka tahu di mana mereka perlu memberikan bola. Di mana? Di tengah. Maka itu kita melihat bahwa peran dari Klok itu lebih bagus di pertandingan pertemuan kedua ini daripada di pertandingan pertemuan pertama, karena Klok bisa bergerak aktif ke depan dan juga bisa menjadi pemain pertama yang coba untuk memotong aliran bola dari para pemain Persija. Saya tidak melihat begitu banyak tekanan yang diberikan kepada Klok. Oke, memasuki babak kedua, ternyata Marco Simic ditarik keluar ya, karena memang dia tidak berkutik, dia tidak bisa lepas kawalan dari Nick Kuiper. Sebetulnya dia dapat tuh satu peluang ya, tapi saya bingung, dia milih shooting bukan passing ke Syahrian Abimanyu yang sudah melakukan pergerakan tanpa bola yang bagus ya. Mungkin juga insting dari striker ya, ketika dia mendapatkan ruang dia shooting, tapi jika saja dia membagi bola mungkin ya bisa tercipta peluang yang berbahaya. So Taufik Hidayat masuk. Taufik is a good player, ini pemain yang bagus, dan dia pemain yang saya pikir layak diberikan kesempatan bermain lebih banyak lagi agar dia juga bisa menjalin chemistry dengan para pemain lain. Tapi sayang dia mendapatkan peluang juga di match ini tapi gagal mencetak gol ketika Makan memberikan umpan tersebut. Dan terlihat bahwa beberapa kali passing antara David dan juga Bruno cukup baik. Dan ini ada satu lagi catatan yang menarik nih teman-teman di match ini, bahwa David tidak banyak turun ke lini kedua untuk menjemput bola. Kenapa? Karena aliran-aliran bola ke lini depan itu bagus. Maka itu yang tadi saya katakan, David total mendapatkan 6 peluang untuk mencetak gol. Ini adalah paling terbanyak David mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Because the supply is good. Supply bola kepada David itu bagus. Nah, ini yang perlu dipertahankan oleh para pemain Persib. Dari Persija mereka perlu pertahankan pressing yang biasa mereka lakukan di tengah. Nah, pressing di tengah ini yang paling penting mereka lakukan, karena di sana ada 2 pemain kuat dari Persib, Klok dan juga Rashid. Dan tentu kita tahu tim-tim papan atas lainnya juga punya pemain-pemain yang kuat di tengah. Jika Persija seandainya memberikan pressing seperti di pertemuan pertama, saya pikir akan lebih sulit untuk para pemain Persib menciptakan peluang di match ini. So, by the way, Persib mencetak gol kedua di match ini lagi-lagi dari corner, lagi-lagi Klok yang memberikan umpan. Andri Tani yang sebetulnya sudah coba untuk menangkap bola lepas dari tangkapannya, dan David da Silva mencetak gol keduanya di pertandingan ini. Pertama kalinya mencetak 2 gol di satu pertandingan, dan seperti yang saya katakan, inilah striker predator yang dibutuhkan Persib Bandung. Tapi lagi-lagi saya tegaskan, suplai bolanya harus bagus kepada David. Persija Jakarta berjuang keras, Makan Konate beberapa kali mendapatkan peluang mencetak gol, tapi tampaknya mereka tidak tenang. Apalagi setelah tertinggal dengan skor 0-1, terlihat bahwa para pemain Persija terlalu cepat mengambil keputusan untuk shooting sehingga lebih banyak peluang mereka itu dari luar kotak penalti. Rico almost scored a goal dari free kick Syahrian Abimanyu, tapi terlihat bahwa peran dari Teja juga cukup baik di match ini. Dia melakukan 2 save yang cukup baik. Pertama tentu dari Rico, kemudian juga dari Irfan Jauhari. And kita bisa melihat bahwa keunggulan dari Persib bukan saja berada di tengah, tapi juga dari kecepatan para pemain di depan yang bisa bertukaran passing secara cepat, Freds, Bruno, dan juga David da Silva. Artinya 3 pemain Persib yang bermain di depan ini chemistry-nya sangat baik, dan menurut saya Bruno menjadi pemain yang sangat penting dalam sistem penyerangan dari Persib karena pergerakan-pergerakan tanpa bolanya. Nah, sepertinya sekarang sudah ada posisi yang ideal untuk Bruno, yaitu agar dia bermain di sektor wing saja, menjadi salah satu penyerang sayap, tapi dia tetap perlu konsisten from game to game. Sedangkan dari Persija, saya pikir perlu suplai bola yang lebih baik lagi kepada Marco Simic ataupun kepada pemain-pemain lain yang bermain di depan seperti Taufik Hidayat, karena terlihat di match ini Simic hanya mendapatkan 1 peluang yang dia shooting, meskipun melenceng itu ke
arah gawang dari Teja dan juga Taufik Hidayat yang tendangannya dari dalam kotak penalti justru cukup tinggi. Jadi memang tidak banyak peluang yang bisa diperoleh oleh para pemain Persija karena kita lihat bahwa para pemain Persib bermain kompak. Mereka tahu mereka perlu menutup dari tengah, mereka tahu mereka perlu menghalangi pergerakan dari Rico sehingga Rico juga diganti tidak bermain full. Tapi dari Persib kita melihat sinkronisasi antar lini itu cukup baik sehingga membuat mereka meraih kemenangan yang penting atas rival mereka tentunya dengan skor 2-0. Tinggal kita tunggu bagaimana nanti persaingan Persib Bandung di papan atas dan juga saya ingin tunggu bagaimana kebangkitan dari Persija Jakarta di next matches karena sebetulnya dari materi pemain Persija juga cukup baik tapi taktik yang sangat penting teman-teman. Di match sebelumnya kalau menurut hemat saya Coach Robert itu melakukan perhitungan yang salah. Oke, dalam menentukan line up lawan Persela. Dia melakukan pergantian di babak kedua yang sebetulnya sudah terlambat. Persela lebih unggul secara taktik. Mereka bermain defend and counter di babak pertama, kemudian main menyerang di babak kedua. Sedangkan di match ini terlihat kalkulasinya sudah benar. Dari Coach Sudirman sebetulnya tidak ada salahnya juga dia menurunkan pemain-pemain yang memang bisa menyulitkan Persib. Tapi tekanan di tengah itu yang tidak terlihat. Ya, jika tekanan di tengah ini dilakukan, ya tentu mereka bisa menyulitkan para pemain Persib menciptakan begitu banyak peluang on target di pertandingan kemarin malam. Jadi taktik itu sangat penting. Satu salah kalkulasi saja bisa menyulitkan tim tersebut untuk meraih kemenangan. So we wait for the next match of Persib and Persija Jakarta. No hit, only football. Salam sepak bola.